Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita berjumpa di dalam Sapari, edisi Selasa 1 Oktober 2024. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dengan judul Pilihan dan Tujuan Hidup. Diambil dari Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jika kita diperhadapkan atau diminta untuk memilih, tentulah hal-hal yang baik yang kita pilih, dan itu adalah wajar. Sama seperti firman Tuhan di atas, jika kita diperhadapkan dengan pilihan hidup atau mati, pastilah kita memilih hidup. Mendapat berkat atau kutuk, pastilah kita memilih berkat. Masalahnya, ketika memilih hidup dan berkat, kita tidak tahu atau sembarangan cara kita untuk mencapainya. Sama halnya ketika kita memilih jalan, ada selisih 1 derajat dari titik semula, dan 1 derajat itu jika ditarik beberapa ratus atau ribu kilometer dari tempat yang sama, pasti akan menghasilkan jarak yang sangat jauh, yaitu tujuan A atau tujuan B. Sering kita mengabaikan atau mengecil artikan nilai 1 derajat itu. Tetapi kita tahu bahwa hasil akhirnya pasti sangat berbeda, bahkan jauh berbeda. Sekalipun kita berargumen, cuma kecil kok perbedaannya. Dalam firman Tuhan di atas, membuka mata hati kita. Jika kita ingin hidup kita dipenuhi berkat, maka cara yang kita tempuh adalah: yang pertama, mengasihi Tuhan Allah kita; yang kedua, mendengarkan suaranya; dan yang ketiga, berpaut kepadanya. Jika pilihan kita adalah hidup dipenuhi berkat, maka 3 langkah itulah yang seharusnya kita tempuh. Yang pertama, mengasihi Tuhan, berarti tidak mendua hati, dan wujud mengasihi itu harus dibuktikan secara nyata. Jika ada seorang pemuda berkata ia akan mengasihi pemudi yang ada di hadapannya, sementara kasih yang diberikan pemuda itu diragukan, karena sang pemudi sering melihat sang pemuda yang adalah playboy dan sering berganti teman wanita, tentu Tuhan pun ragu akan kasih kita jika seperti itu. Tidak ada jalan yang patut kita tahu Tuhan sangat ragu dengan apa yang kita janjikan kepadanya. Padahal kita sedang juga berjalan bersamaan dengan iblis. Jika kita berkata mengasihi Tuhan, tetapi perbuatan kita adalah judi, berkata kotor, menghamburkan uang dengan tidak bijak, dan segala perbuatan dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka itu adalah tindakan palsu, tindakan kasih yang palsu, yang orang Jawa berkata lamis, lain di hati, lain di bibir.
Mengasihi Tuhan tidak hanya terwujud dalam ucapan di bibir saja, tetapi adalah juga tindakan nyata. Yang kedua, mendengarkan suaranya akan berbeda dengan hanya mendengar. Mendengarkan berarti mendengar dengan sungguh-sungguh, memahami, dan pada akhirnya melakukan dengan taat apa yang telah kita dengar tersebut. Tidak mungkin seseorang melakukan suatu perintah dengan benar jika ia tidak sungguh-sungguh mendengarkan, mencerna maksud, memahami apa yang menjadi isi perintah yang perlu dilakukan atau ditaati. Sama seperti Bapa duniawi kita, Bapa surgawi kita rindu kita menjadi anak-anak yang mendengar dan taat perintahnya. Karena itu, membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab menjadi bukti awal akan ketaatan kita kepadanya. Yang ketiga, berpaut kepadanya. Memperlihatkan kedekatan yang sungguh erat dan rasa enggan berpisah sedikit pun. Mencoba untuk berjalan di rel yang lain akan disadarinya membawa dia pada kesesatan. Berpaut kepada Tuhan Allah bukan menunjukkan rasa senang saja, tetapi justru di saat terpuruk dan memerlukan pertolongan, dia sadar bahwa Tuhan Allah lah yang mampu mengeluarkannya dari segala kesulitan, dan keterpautan seseorang kepada Allah ditunjukkan dengan kualitas ibadah bersama dan ibadah secara pribadi dengan Tuhan Allahnya. Mari kita memilih dan mengarahkan tujuan hidup kita dengan benar, supaya hidup kita dipenuhi dengan berkat dan bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu berbicara kepada kami, supaya kami memilih dan mengarahkan tujuan hidup dan iman kami dengan benar. Tolonglah kami menggapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.